Halo, ketemu lagi dengan saya Tommy dalam video series cara termudah membuat website dan landing page. Nah, di video sebelumnya kita sudah sampai di langkah ini ya, masuk ke Elementornya, kemudian menggunakan template. Nah, bagaimana kalau Anda ingin membangun landing page-nya dari nol? Oke, kalau Anda sudah terlanjur pilih template, untuk menghapus bagian dari landing page yang tidak ingin Anda gunakan, misalnya ini Anda ingin hapus ya, Anda tinggal tahan ini ya tombol ini, Anda klik kanan kemudian Anda delete, itu untuk menghapus ya. Tinggal pilih bagian mana yang ingin Anda hapus. Kalau ini adalah tab ya, tab, ini di dalam tab ada gambar. Kalau Anda hanya ingin menghapus gambarnya, Anda klik tombol pensil yang ada di gambarnya, Anda delete. Kalau Anda ingin menghapus tabnya juga, Anda klik kanan di bagian tabnya, kemudian delete. Nah, seperti itu untuk menghapus setiap elemen. Nah, misalnya Anda mau menghapus tombol ini, oke, Anda tinggal delete. Nah, kalau untuk menghapus elemen, tab, dan lain-lain. Kalau untuk menghapus section gimana mas? Satu kotak biru ini saya ingin hapus nih mas. Ini kayaknya nggak perlu. Tinggal hapus, klik silang di sini, otomatis akan terhapus ya. Sekarang kita hapus dulu semua. Ya, kita hapus dulu semuanya. Kita coba bangun dari nol. Nah, di sini ada lembar kerja yang masih polos, yang masih putih. Kita coba bangun dari nol. Oke. Pertama, Anda ingat lagi ya, 4 hal yang harus ada di landing page Anda. Anda penuhi dulu 4 hal ini. 1, kenapa pelanggan Anda butuh produk Anda. 2, apa keunggulan produk Anda. 3, testimoni. 4, bonus. Nah, ini tips agar Anda bisa membuat landing page dengan cepat. Selain dari menggunakan template. Kalau template kan biasanya bahasa Inggris ya, kita juga bingung menempatkannya. Kadang posisinya tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, kemudian urutan gambar dan tulisannya kadang tidak sesuai. Nah, cara paling cepat kalau Anda ingin membuat landing page dari nol, saya biasanya adalah membuat 4 section. Nah, saya langsung buat 4 section, di mana masing-masing section ini akan saya isi sesuai dengan poin-poin ini, 4 poin ini. Jadi agar cepat selesai landing page-nya ya, tambahkan section. Nah, ini kalau masih kosong, untuk menambahkan sectionnya ini tombol tambah, kemudian 1, ini ada 1 section, kemudian tombol tambah 2, section 2, tombol tambah, kemudian 3 ya. Nah, tambahkan 4 section. Oke. Nah, ini kalau sectionnya 1 kolom. Kalau Anda ingin 2 kolom, sectionnya misalnya, Anda tinggal pilih yang ini. Ini ada 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Nah, oke. Atau Anda tambahkan belakangan kolomnya. Kalau untuk menambah kolom belakangan, itu ada inner section namanya. Nambahkan kolom. Nah, ini Anda tinggal drag dari sini, kemudian drop di sini. Itu untuk menambahkan kolom-kolom. Nah, kalau contoh nih, nah ini kan landing page, ini website saya pribadi. Nah, ini ada beberapa kolom, 1, 2, 3, ada 3 kolom dalam satu section. Ini ada 1, 2, 3 kolom, ini 2 kolom, kemudian ini 1, 2, 3 kolom, ini 1, 2 kolom, ini 2 kolom. Nah, itu tergantung style Anda, mau 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Oke. Nah, setelah Anda membuat 4 ya, 4 ini 4 section, 1, 2, 3, 4. Nah, langsung Anda isi nih. Langsung Anda pilih judulnya ya, judulnya. Anda penuhi dulu yang 4 ini agar cepat jadi. 4 unsur utama dari landing page Anda ya. 1 ya. Ini langsung saya contohkan, kenapa Anda butuh produk ini. Nah, ini saya mencontohkan dari sisi saya sebagai penjual ya. Oke, kita setting apakah mau rata tengah atau rata kiri atau rata kanan. Nah, misalnya mau rata tengah. Kemudian Anda
edit stylenya untuk satu jenis tulisannya. Misalnya Anda mau pakai tema warna ini. Oke. Kemudian Anda ganti tulisannya. Oke. Tulisannya bebas ya. Ukurannya Anda sesuaikan mau berapa, misalnya 31. Kemudian tebal atau enggaknya ini ya, 600, 500. Ini semakin kecil semakin tipis tulisannya. Oke, saya biasa pakai 600 atau 700. 600. Oke, nah kemudian Anda atur shadow-nya kalau mau pakai shadow ya. Oke, kenapa Anda butuh produk ini? Nah, baru Anda kalau tulisannya sudah cantik, sudah jadi, Anda tinggal copy paste, duplicate untuk section yang lainnya. Ini kan ada 4 nih, yang baru kita isi baru 1. Nah, Anda tinggal copy paste untuk yang lainnya. Caranya Anda klik yang ini, tombol pensil, kemudian Anda klik kanan, maksud saya, klik kanan, kemudian duplicate. Nah, ketika diduplicate, akan sama persis, ya. Anda tinggal arahkan ya yang hasil duplikatnya itu ke tombol yang atau ke section yang lainnya, sorry. Oke, misalnya ini saya duplicate ya, kemudian saya arahkan ya. Sebentar saya update. Saya coba refresh dulu ya. Ini karena nggak bisa di ini. Nah, untuk memudahkan Anda, sebaiknya dalam membangun landing page ini Anda menggunakan mouse. Mouse yang eksternal, maksud saya, bukan bawaan laptop. Kalau Anda menggunakan laptop lumayan lumayan sulit untuk scroll. Nah, ini saya pindahkan di sini 2. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, yang perlu Anda ingat adalah setiap section itu biasanya dipisahkan oleh tanda kotak biru yang full seperti ini. Oke. Kita isi dulu masing-masing section dengan tulisan. Nah, setelah keempat section Anda isi dengan tulisan, Anda tinggal edit nih, karena desainnya udah Anda tetapkan. Oke, Anda edit misalnya yang kedua tadi. Apa keunggulan produk Anda? Keunggulan produk kami, misalnya seperti itu. Yang ketiga, testimoni. Oke. Bahasanya bebas ya, tergantung bahasa Anda. Misalnya, apa kata mereka yang sudah menggunakan produk ini. Ini. Kemudian yang terakhir bonus. Oke, bonus. Bonus ini ya, bebas, tidak harus ada. Yang penting bonusnya jangan sampai Anda mengeluarkan terlalu banyak dana untuk bonus. Bonus itu bisa apa saja. Misalnya Anda jualan produk ini kacamata atau sendal misalnya. Nah, bonusnya bisa berupa aksesoris yang berhubungan atau e-book. E-book itu buku digital. Anda bisa bikin cara pemakaiannya, kemudian panduan-panduan singkat. Nah, itu Anda bisa buatkan dalam bentuk PDF, Anda jadikan e-book. Yang penting ada gitu. Karena dengan adanya bonus atau bonus pre-ongkir, itu juga bisa pre-ongkir atau sistem COD. Nah, itu akan mempercepat konsumen Anda untuk membeli produk Anda. Nah, jadi ini rumus dasarnya. Yang keempat, bonus bila Anda beli hari ini. Nah, bisa bonus potongan harga, diskon, atau bonus gratis ongkir, dan lain-lain. Oke. Nah, ini sudah jadi ya, 4 section yang akan kita tambahkan isinya. Nah, misalnya untuk membedakan section ini biasanya itu orang-orang atau para digital marketer itu membedakan warnanya misalnya. Jadi section pertama backgroundnya seperti ini, section kedua itu
putih, atau kebalikannya, section pertamanya ada warnanya putih, section kedua ada warnanya. Oke, kita misalnya mau membedakan ini agar kelihatan nih section 1, 2, 3, 4-nya. Oke, misalnya section pertama, Anda ingin ganti background-nya. Anda klik di bagian ini ya, kalau nggak kelihatan, yang ini, yang tengah ya, antara tombol tambah dan silang, Anda klik. Setelah Anda klik yang ini, Anda masuk ke bagian style. Bagian background. Nah, Anda bisa menggunakan background-nya berupa gambar ataupun yang lain. Misalnya Anda mau menggunakan gambar yang ini, insert media. Nah, ini gambarnya tergantung ukuran gambarnya juga. Oke, misal kita gunakan gambar yang lain. Saya menggunakan gambar contoh. Oke. Hexagonal. Usahakan sebelum Anda mengupload gambarnya, itu ukuran gambarnya dikompres dulu agar tidak terlalu besar ukuran gambarnya. Karena kalau ukuran gambar terlalu besar, otomatis website Anda itu memuat banyak data ya. Ukuran gambar yang besar membuat website Anda memuat banyak data. Oke, kalau memuat banyak data otomatis lebih lama untuk di loading biasanya. Nah, ini saya coba contoh gambar background. Ya, saya cari sebentar. Background. Nah, ini deh saya contohkan aja. Oh, ini MP4, sorry, ini video. Jadi selain gambar, Anda juga bisa memasukkan video. Tapi kalau video beda. Kalau video yang pakai yang ini ya, pakai yang video. Kalau ini khusus untuk gambar. Oke, saya download gambar ya, contoh background. Nah, misalnya yang ini ya, saya download saja. Save image. Nah, untuk ini pastikan Anda kompres dulu gambarnya sebelum Anda upload. Misalnya ukuran gambar ini, kalau kita lihat ukurannya 5 KB sudah kecil, nggak apa-apa, nggak perlu dikompres. Saya ingin, nah Anda tinggal bisa drag and drop juga nih, geser dari sini ke sini untuk gambarnya. Mungkin karena gambar ukurannya kecil ya. Nah, ini kenapa nggak full? Karena ini akan mengikuti isi dari elemen yang ada di dalam section tersebut. Kalau Anda ingin mengeditnya dari ukuran full, Anda bisa ini height ini ya, height ini misalnya fit to screen. Nah, dia akan besar. Tapi saya biasanya langsung menyesuaikan dengan konten saja. Kalau besar seperti ini, nanti Anda harus mengikuti ukuran layarnya. Oke. Kalau kita seperti ini, dia akan mengikuti. Misalnya Anda tambah satu gambar. Oke, gambar. Oke, nah gambar. Misalnya Anda berikan gambar. Oke, nah dia akan mengikuti ukuran dari si gambar tersebut. Nah, ini contohnya. Ya, Anda bisa ganti warna ya kalau memang kurang jelas. Oke, atau ininya bisa diganti putih. Nah, seperti ini. Oke, Anda masukkan. Nah, ini gambar ya. Nah, kalau saya ingin membagi dua, Mas, di judulnya saya ingin di tengah, tapi di bawahnya saya ingin ada gambar, ada poin-poin. Nah, Anda masukkan kolom ini, inner section namanya. Anda masukkan kolom ke sini ya. Nah, ini akan terbagi dua. Misalnya gambarnya di sebelah kanan. Untuk memindahkan, ingat ya, untuk memindahkan, Anda klik yang di sini ya. Anda klik yang gambar pensil, Anda pindahkan ke sini. Oke. Nah, ini kemudian di sini ingin kata-kata atau poin-poin misalnya.
Poin-poin itu bisa diisi dengan list. Nah, icon list ya. Icon list ataupun ini toggle juga bisa. Icon list misalnya. Oke. Nah, icon list Anda tinggal isi listnya. Misalnya icon 1. Anda butuh 2. Nah, ini juga logonya bisa Anda ganti ya. Misalnya list kedua kan silang nih, Anda ganti logonya di sini. Anda ganti, cek misalnya, oke. Atau Anda langsung kopas dari atas, misalnya yang ketiga ini Anda nggak mau ganti logonya, Anda cara cepatnya juga bisa duplikat seperti ini. Nah, Anda tinggal ganti teksnya. 2. Anda membutuhkan. Ini sesuai produk Anda ya tentunya. Kenapa konsumen Anda butuh produk Anda. 3. Anda ingin misalnya. Oke. Nah, kemudian setelah Anda isi itemnya, Anda edit stylenya. Stylenya juga ikonnya warna apa ya. Ikonnya misalnya Anda ganti warnanya sedikit ke sini. Oke, kemudian size-nya, ukuran ikonnya, kemudian teksnya ya. Teksnya juga tipografinya, misalnya Anda ganti tulisannya. Kemudian ganti ukurannya untuk diperbesar, misalnya 27. Ganti ketebalannya, misalnya 600. Nah, ini warnanya masih kurang jelas ya, warna abu-abu. Anda ganti warnanya, ini text color-nya. Nah, ini bisa. Oke. Nah, seperti itu. Anda bisa ganti sesuai dengan selera Anda. Nah, otomatis ini akan mengikuti kiri dan kanannya akan mengikuti yang paling besar. Oh, gambarnya kebesaran mas, bisa nggak saya kecilkan? Bisa. Anda klik di bagian gambarnya, Anda klik di bagian style, Anda Anda ubah width-nya ini. Nah, gambarnya kecil saja mas. Oke, seperti itu. Itu section pertama. Intinya Anda bisa tambahkan ya, poin-poin Anda tambahkan. Kalau video gimana mas? Menambahkan video. Oke. Misalnya Anda ingin menambahkan video, tapi di luar dari yang dua ini. Ini kalau Anda sudah membuat 2 kolom, kalau mau Anda ganti ke 3 kolom, Anda tinggal klik di bagian kolom ini ya. Bagian yang ini yang agak hitam ini. Ya, di sudut kiri atas ini ada kolomnya, Anda tinggal duplikat. Nah, akan jadi 3 kolom. Itu kalau Anda ingin menambah kolom ya. Saya delete dulu. Nah, saya ingin menambahkan video mas di sini mas. Oke, Anda tinggal ambil di sini video ya. Video. Oke. Nah, seperti ini. Nah, bedanya kalau video ini Anda harus ambil link dari YouTube. Nah, videonya Anda upload dulu dari YouTube. Kita cari misalnya YouTube. Ya. Kemudian Anda copy linknya. Anda copy misalnya. Oke, ini contoh saja. Anda mau ngambil video yang ini. Kemudian Anda copy linknya ya, jangan lupa bawa HTTPS-nya, diklik dulu, Anda copy, kemudian Anda pastekan di sini. Oke, nah videonya akan seperti ini. Videonya bisa di autoplay, kemudian di mute, di loop ya, loop itu play terus menerus, player controlnya itu kalau di play itu ada ini. The most obsolete idea is go to school, get a job, work hard, save money. Artinya orang hanya bisa menonton, The most obsolete idea is go to school, get a job, work hard, save money, get out of debt, and invest for the long term in the stock market. Juga sama. So why would you save money when they're printing trillions of dollars? The gap between the 1% and 99% is massive. You see, it's not just money. You have to step back and look at the bigger picture. So what do? In every one of us is a poor person. There's still a poor person inside of me.
Ini There's also a sudut middle class juga person. Anda A middle bisa class person wants Anda edit security, ya, they want that steady paycheck. bordernya. And that is a rich Ya, person. bordernya bisa. And they're all inside of us except that it's not taught. That you're taught to go to school, get a job, Ini and karena get a paycheck. ini ya. You're not taught to how to get rich. If you read Rich Dad Poor Dad, my rich dad refused sudutnya to jadi pay me. berkurang. He said the paycheck was one of the most damaging Anda things you bisa can take in tambahkan your life. warna juga. He says the moment you take a paycheck, you're an employee. And that's the mindset. So my rich dad never paid Nah, me. ini He ada drew my border. poor dad, Kelihatan ya? government employee, and that's, you gotta pay people, you gotta pay people. And rich dad was not saying that the paycheck was bad. He says you didn't want to be a Jadi itu slave to untuk menambahkan So as an entrepreneur, you know, if Rich Dad folded, I just turned another Nah, itu company. untuk I section don't need a pertama. paycheck. Section kedua I mas. don't need anybody to Dua take care of me. penting. If my government doesn't like me, I move to another Bulan country produk kami because they need misalnya Anda entrepreneurs. sampaikan lagi dalam So the bentuk poin. entrepreneur is not so much Kalau the Anda business. sudah The pernah membuat entrepreneur is really the elemen mindset ya, and misalnya the Anda skill sudah pernah sets membuat elemen and poin the different set ini, of Anda ingin rules. membuat lagi di bawah. You see, I Cara don't tepatnya operate. adalah Anda Small duplicate. business does not operate in the same Atau rules Anda as copy. big business. Duplicate. Entrepreneur is a Jadi, mindset coba first, Anda geser a skill ke set, sini. and rules. Bagian keunggulan produk. And depending upon whether you're an employee or small business, the Duplicate. rules Kalau are Anda different. copy juga sama. The Anda mindsets copy. are different. The skill sets are different. Klik kanan ya. Untuk Instead of getting out of debt, I get into debt. paste di sini. I just refinanced 300 million in debt. I went from 5% to 2.5% interest. I made a fortune. Every month, more money comes in because my cost of money has gone down. Edit. So while some financial experts are saying get out of debt, I'm saying learn how to use debt. So when I came back in Vietnam in January '73, the first thing my rich dad said to me was go to school to learn how to invest in real estate. It wasn't real estate, it was how to use debt and taxes. Debt and taxes make the rich richer. Debt and taxes make the poor middle class Anda poor. menggunakan So all background the rich guys who warna. are doctors or lawyers or, you know, those Apa guys, yang diedit ininya ya? they don't know why. Doctors are getting creamed. Oh yeah, they're making more money, but the take home is Style. less. Sure. You know, my doctor just yelled at me. He's happy. He says, "Oh, guess what? I finally made $1 million." Gradient And misalnya. I said, "Yeah, good. This was just 3 weeks ago." Ini misalnya. And so I said, "Yeah, well, how much you pay in tax?" He says, $750,000 in taxes. So his net was about Yeah. $400,000. That's not bad. But when I make $1 million, I keep $1 million. And the reason is because I don't make it by working for money. See, if you work for money, you're taxed. So that's why lesson number 1 in Rich Dad Poor Dad is the rich don't work for money. What we do instead is we create businesses as entrepreneurs. We acquire real estate. I don't invest in the stock Untuk market. menandakan ini beda section. So dengan the yang di reason atas. is because as entrepreneurs, I have more control Ya, warna. over my income, how much I make, and how much I pay in taxes. And because I'm an entrepreneur as well as an Nah, biasanya investor untuk in bagian real testimoni estate, I ini pay 0 berupa tax. So every time I make, let's say, $1 million as an entrepreneur, I immediately invest in real estate. I have a 4-to-1 step up. Anda bisa So I put $1 masukkan million in real estate. I get gambar ya, 400. I get 4 million kolom from the seperti bank. ini. That's why I love banks. But the banks are screwing everybody else. You know, terrible. But it's good for me. Ada That's why you say when you print, it's good for you, but when you print, it's bad for people that work for money. Because when you print, savers get drag, creamed, ya, and people Anda who klik, work for them Anda get tahan, kemudian masukkan When they print, debtors get rich. Anda bisa You see, debt and taxes Seperti ini. make the rich richer, gambar and nya. debt and taxes make the poor middle class poor. Siapkan screenshot WhatsApp-nya. So when we have obsolete ideas, we get obsolete Video results. juga boleh. So what's happening for most people, Ini the cara idea of pertama, going to Anda school, jajarkan 2 atau 3 getting a ya. job, working hard, saving money, getting out of debt, Atau Anda buying your buat house because it's an asset, investing for the long term, is obsolete. Slideshow, sorry. The world has changed. The world Ini changed in carousel. 1971 when President Nixon took us off the gold Dia standard akan and money became slide debt. sendiri gitu. Today, Misalnya the banks saya are masukkan charging beberapa you ya. interest to save money. In other words, the banks don't want your money because they printed too much of it. And that's why there's this bubbles in stocks and bubbles in real estate and all this. People are dumping the cash. Because as I said in here, savers are losers and cash is trash. And yet people, well, I want a high-paying job. Well, that's an obsolete idea. Get out of debt is an obsolete idea. You should learn how to get into debt.
how to use debt to get rich, and they'll never teach you about taxes. The reason the 1% is way up here and the 99% are going this way is because when you print money, two things happen: Kalau inflation carousel and itu taxes. kita bisa It's going to crush you. dalam bentuk galeri. And any entrepreneur Ya, thinks, I'm just going to make money and I'm going to start a business and make a lot of money because we talk about, they really have got to smell the roses, man. Slide sendiri. You know, that's not what the real entrepreneurs are doing. Masih loading Most ya. entrepreneurs, there's 28 million small business owners in America. 24 million are one-person entrepreneurs. They're called non-employee entrepreneurs. So because that's what happens is when people don't really understand what an entrepreneur does. So most people are Yang self-employed. di atas masih jalan ternyata. Oke, nah ini masih loading. Nah, ini kan tampilannya nggak full nih. Untuk biar full gimana mas? Di sini di bagian editornya ada image size-nya, bikin full. Oke, nah full seperti ini. Jadi full ya. Oke. Kemudian agar lebih jelas lagi, kita bisa bikin border. Yang lainnya biarkan default saja, biar sesuai dengan ukuran layar ya. Ukuran ininya, image size-nya full, kemudian kita atur bingkainya, bordernya. Oke. Image-nya, kemudian border ya, border misalnya 2, kemudian bordernya kita pilih solid. Bisa solid, bisa dot ya, dot itu dash ya. Nah ini 1, 2, 3. Border radius kalau saya biasanya pakai 30, itu agar kelihatan melengkung, biar lebih cantik. Nah, warna bordernya bisa pilih hitam atau putih, boleh. Hitam boleh. Nah, Anda tinggal sesuaikan. Nah, dia akan slide sendiri nih. Kemudian ini section pertama, section kedua ya. Tentunya ini setelah Anda kreasikan, Anda tambahkan gambar, Anda tambahkan kata-kata, dan lain-lain. Nah, yang keempat baru bonus. Oke. Jangan lupa diupdate. Nah, di bonus ini Anda bisa tambahkan misalnya bonus pertama image box. Nah ini untuk bonus biasanya ini ya. Bonus pertama Anda berikan gambar dari bonus Anda, kemudian Anda jelaskan misalnya bonus ebook spesial. Oke, kemudian ini jelaskan ebooknya berisi apa. Ebook khusus untuk Anda. Oke. Kemudian Anda boleh tambahkan berapa bonus ya. Diskon kah? Yang lain kah? Baru di bawah Anda berikan harga. Nah, jadi jangan berikan harga di awal. Di awal kita berikan alasan kenapa mereka butuh produk Anda, apa keunggulan produk Anda, kemudian apa kata mereka, testimoninya seperti apa, bonus, baru kita sampaikan harga. Oke, misalnya bagian harga, boleh buat section baru, boleh satu section dengan bonus ya. Misalnya berapa harga untuk produk ini, produk spesial ini. Nah, Anda bisa berikan harga. Nah, untuk harga itu kalau Anda mau pakai harga coret ya, harga coret misalnya untuk diskon itu pakainya yang text editor. Oke, misalnya ini untuk memasukkan harga coretnya, misalnya harga Rp 1 juta, dicoret jadi 500.000. Oke, 1 juta kita buat coret ya di sini, kita select, kemudian coret. Nah, ini coret ya. Nah, kemudian baru atur warnanya, style. Kita bikin di tengah, kemudian warnanya misalnya warna merah ya, warna merah. Kemudian
tipografinya quick. Oke, kemudian ukurannya misalnya 31. Nah, ini kalau kita warnai di sini dia nggak ikut ya, warnanya nggak berubah. Untuk text editor Anda warnai di sini. Di bagian kontennya, karena di sini sudah ada ini ya editornya juga sekalian. Oke. Nah, ini sepertinya ada kendala dengan warnanya ya. Oke, sepertinya ada kendala dengan warnanya. Intinya kalau di sini tidak bisa diwarnai, Anda bisa mewarnai di sini. Oke, misalnya kita hapus warna di sini. Clear. 10. Sini. Bold ya, kemudian bisa miring seperti ini. Untuk warna saya gunakan. Oke, sepertinya ada kendala dengan pewarnaan ya. Seharusnya ini sudah berubah. Nah, Anda bisa login dan logout dan login lagi kalau ada kendala seperti ini. Nah, baru kemudian ada duplicate ya. Ini untuk harga coretnya. Kalau untuk harga biasanya Anda bisa masukkan tulisan biasa ya. Dan buat di bawah ini. Oke, nah di sini misalnya harga normalnya Rp 500.000. Nah, seperti ini. Anda tinggal biasanya di bawah harga itu berikan poin-poin bonus apa ya saja yang mereka dapatkan. Oke. Price list. Nah, price table. Nah, di sini karena Elementor yang saya gunakan untuk membuat video ini Elementor biasa, jadi price listnya nggak kebuka. Kalau Elementor Pro seperti apa, Mas? Oke. Kita lihat Elementor Pro di website saya yang satu lagi. Nah, di sini kan nggak kebuka nih untuk halaman price listnya. Sebenarnya price table itu seperti apa, Mas? Contoh ya. Price table. Oke. Jadi bedanya Elementor biasa dengan Elementor Pro itu ya fitur-fiturnya berbeda gitu. Banyak menu yang nggak ada di Elementor biasa itu ada di Elementor Pro. Price table. Oke, nah ini saya sudah login. Saya coba ini edit with Elementor ya. Nah, ini saya coba edit with Elementor untuk melihat price table. Jadi pada dasarnya itu 4 hal penting yang harus Anda penuhi untuk membuat suatu landing page ya. Baru setelah Anda penuhi 4 hal dasar tersebut, Anda edit tampilannya, warnanya, kemudian kolomnya dan segala macam. Itu adalah cara tercepat agar landing page Anda segera jadi. Oke, nah kita lihat untuk price table. Price table atau price list. Oh, beda price list, beda price table. Nah, ini ya contoh price table seperti ini. Nah, ini ya biasanya yang sering Anda lihat. Ini harga, kemudian itemnya apa saja, bonusnya, fasilitasnya, kemudian tombolnya. Oke, itu yang price table. Itu untuk Elementor Pro. Anda tinggal ganti ya, Anda tinggal edit nih di sini. Headernya, harganya ya, harganya misalnya currency-nya rupiah, IDR, rupiah belum ada nih.
sistem RP misalnya, oke, misalnya ini 1 juta sel misalnya, oke, ini 500.000. Nah, harga normalnya misalnya 1 juta. Oke. Nah, sel jadi 500.000. Periodenya bisa dinolkan. Kemudian featuresnya ini yang item-itemnya, footernya, jadi kemudian ribbon. Oke, ribbon yang ini ya. Oke. Dan tombol. Nah, ini bisa Anda setting di bagian sininya. Harganya, tampilan harganya, ya. Oke. Itu untuk bagian harga. Nah, kalau belum menggunakan Elementor Pro, ya, Anda bisa menggunakan ini. Anda bisa menggunakan manual. Anda tambahkan satu persatu. Misalnya ada di sini Anda tambahkan icon list tadi ya, yang ini misalnya Anda copy, kemudian Anda duplicate, Anda paste di sini. Nah, Anda jelaskan 500.000 dapatnya apa saja. Oke, layoutnya misalnya rata tengah. Nah, 500.000 dapat apa saja. Kemudian baru yang terakhir adalah tombol. Nah, ini tombol untuk membeli, button. Oke, button ya, Anda klik and drag and drop button. Nah, ini tombol bisa Anda custom di tengah, tulisannya misalnya beli sekarang, linknya Anda arahkan kemana. Setelah orang klik tombol Anda mau mengarahkan kemana? Apakah mengarah ke halaman pembayaran atau ke WhatsApp? Ada dua pilihan. Kalau ke WhatsApp, Anda tinggal isi link ke WhatsApp. Tuh, link ke WhatsApp buat di pesan _link. Nah, buat di sini linknya ya, link untuk WhatsApp-nya. Nah, Anda isikan nama, nomor WhatsApp, kemudian pesannya. Nah, misalnya nama saya, kemudian nomor WhatsApp-nya yang ini. Pesannya misalnya, halo admin, saya mau pesan produk. Nah, ini pakai yang random saja karena link ini tidak akan ditampilkan. Oke, nah buat link. Nah, kemudian Anda copy link yang ini, ya, Anda copy dan Anda pastekan di sini. Nah, ini akan mengarahkan ke WhatsApp. Nah, kalau seandainya mengarahkan ke halaman transfer, kalau Anda, saran saya, kalau harga produk Anda di bawah 500.000 itu masih boleh, masih oke saja kalau Anda arahkan ke halaman transfer. Tapi kalau harga produk Anda lumayan tinggi, artinya Anda butuh kepercayaan ekstra dari konsumen untuk mau transfer ke Anda arahkan ke WhatsApp saja kalau harga produknya lumayan tinggi. Tapi kalau di bawah 500.000 itu boleh ke halaman transfer, boleh ke halaman WhatsApp, boleh ke WhatsApp Anda. Nah, contoh halaman transfer seperti apa, Mas? Contoh halaman transfer misalnya seperti ini, transfer. Jadi kalau mau mengarahkan ke halaman transfer, Anda buat dulu halaman transfernya. Anda buat manual. Bisa Anda buat manual, kalau Anda pakai plugin juga bisa ya. Ada beberapa plugin yang bisa Anda gunakan untuk sistem order. Ada WooCommerce, ya, ada Sejoli, ada yang plugin-plugin lainnya, Magic Order, dan lain-lain. Nah, ini halaman transfer yang saya buat manual. Saya tambahkan tulisan, kemudian saya tambahkan gambar, kemudian saya tambahkan angka transfernya, nomor rekeningnya. Ini semua saya buat manual ya, dengan cara seperti tadi. Nah, setelah Anda buat
manual halaman transfernya, Anda copy, kemudian Anda pastekan di tombolnya. Itu artinya setelah tombolnya diklik, tombol itu akan mengarah ke halaman transfer. Kalau Anda mengarahkan ke WhatsApp, artinya setelah tombolnya diklik, konsumen Anda akan diarahkan ke WhatsApp. Oke. Itu saja untuk video kali ini ya. Sebelum saya tutup videonya, satu lagi, setelah Anda selesai membuat landing page Anda ya, memenuhi 4 hal tadi, kemudian Anda setting tampilannya, Anda cek tampilannya berdasarkan handphone, karena 90% sekarang pengguna internet adalah di handphone. Anda klik tombol ini, responsive mode ini, Anda pilih mobile ya, untuk melihat tampilannya di handphone seperti apa. Apakah ada tulisannya yang terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, Anda bisa sesuaikan di tampilan mobile seperti ini. Misalnya gambarnya terlalu kecil, Anda sesuaikan. Nah, Anda sesuaikan mau sebesar apa misalnya. Oke. Seperti itu. Nah, ini tinggal Anda sesuaikan backgroundnya, gambarnya, ya. Yang penting 4 hal tadi sudah Anda penuhi. 4 hal yang wajib ada di landing page Anda. Sekian dulu video kali ini ya untuk membuat landing page. Sampai di sini Anda sudah bisa membuat satu landing page ya. Nantikan terus materi-materi update dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.